Hai sahabat cerita musafir, kembali kita berjumpa dalam kesempatan yang baik ini. Setelah beberapa saat saya vakum untuk tidak membuat video tentang pembahasan renungan Alkitab, maka pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk kembali memahami apa yang tertulis di Alkitab. Nah, saat ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk fokus kepada pembahasan Alkitab yang akan diambil daripada Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai yang ke-16. Mazmur 91 ini sebetulnya merupakan satu bagian daripada rentetan doa Musa, yaitu dari pasal 90 sampai pasal yang ke-106. Setelah pasal 90 itu merupakan pendahuluan dari doa Musa, maka Mazmur 91 ini masuk ke dalam pembahasan tentang perlindungan Tuhan. Mari kita baca. Ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dari dua ayat ini kita mendapatkan dua hal. Ada dua hal yang harus kita perhatikan yang ada di ayat pertama, yaitu orang yang duduk dan kemudian dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi kalau kita membaca ini, maka kita akan memahaminya. Pada saat orang yang duduk bermalam, ini berarti kondisinya adalah pasif. Ini kondisinya mungkin sama seperti hari-hari ini, yaitu kita sedang tidak bisa melakukan aktivitas sebebas sebelumnya. Jadi disarankan untuk berdiam diri di rumah. Namun peristiwa berdiam diri ini sudah ada jauh sebelum kita alami saat ini. Jadi ayat 1 ini berkata pada saat kita duduk dan bermalam. Ini bukan suatu peristiwa yang kita melakukan aktivitas yang berlebihan di luar, tetapi berdiam diri. Atau boleh katakan kita mungkin sedang isolasi mandiri, atau kita sedang tidak banyak aktivitas karena pergerakan kita sedang dihalangi. Mengucap syukur. Karena itulah Tuhan katakan ada tempat perlindungan dan pertahanan dari Tuhan. Di ayat yang kedua. Mari kita sambung lagi di ayat yang ketiga. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Wow, luar biasa ya, penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Ayat 3 ini dengan jelas sekali mengatakan dari penyakit sampar yang busuk. Tapi kalimat sebelumnya yaitu dikatakan dari jerat penangkap burung. Ini bukan artinya kita sama dengan burung atau kita adalah burung, tidak, tapi ini merupakan perumpamaan. Jadi burung di sini merupakan simbol kebebasan. Simbol bisa terbang, bisa melakukan banyak hal tanpa harus terhalang. Tapi kalau kita pada saat ini, kondisi ini, kita melakukan banyak aktivitas, bisa jadi kita kena penangkap burung, kita ditangkap. Ya, bisa jadi penangkap karena kita sakit, bisa juga karena kita harusnya tidak melewati suatu area tertentu, kemudian kita kena denda, kena ditahan. Nah, di sini ayatnya mengatakan demikian. Tapi terlebih dari itu, dari penyakit sampar yang busuk. Penyakit sampar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama dengan penyakit menular. Jadi artinya adalah penyakit menular. Apapun itu, penyakit menular. Jadi sebaiknya kita berdiam diri. Tidak banyak melakukan aktivitas yang tidak penting di luar. 4.
Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sahabat, kalau kita perhatikan ayat ini unik ya. Kalau tadi dikatakan penangkap burung. Jadi ayat ini berbicara tentang analoginya adalah burung. Namun sekarang ini berbicara kita berlindung di bawah kepaknya. Di bawah kepaknya Tuhan. Jadi seakan-akan dikatakan kita berlindung dalam suatu makhluk yang berbentuk burung ya. Karena mempunyai kepak. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Jadi tampaknya sekarang kita bukan diri kita. Bukan kita yang bergerak bebas. Tetapi kita akan bergerak jika kita berada dalam perlindungannya Tuhan. Jadi di sini analoginya sama ya, burung dengan sayap. Jadi kalau kita berlindung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kalau lagi di rumah, disuruh di rumah saja, ya kita ikuti. Karena Tuhan sedang melindungi kita dengan sayap dan kepaknya. Ya. Dan itu akan menjadi perisai. Dan pagar tembok. Dan pagar tembok. Jadi kalau kita sedang berada di rumah, kita sedang tidak melakukan banyak aktivitas di luar, kita sedang isolasi diri, kita harus mengucap syukur. Kita sedang mengalami peristiwa yang apa terdapat dalam Mazmur 91 ayat 4 ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan di ayat yang kelima. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Nah, ayat 5 dan 6 ini unik. Kalau sahabat perhatikan, di sini dikatakan pertama kedahsyatan malam, kemudian di bawahnya di waktu petang, di waktu siang maksud saya. Nah, jadi ada pertentangan waktu di sini. Di ayat yang ke-6 dalam gelap dan kalimat berikutnya di waktu petang. Nah, kita akan melihat di sini apa maksudnya. Di sini ayat 5, tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Malam itu sesuatu yang tidak ada cahayanya, tidak ada sinar, ya kan? Mungkin bisa terjadi sangat dahsyat. Artinya kita tidak mengetahui apapun itu. Karena malam kita tidak bisa melihat. Ini kita tidak berbicara malam yang artinya ada lampu perkotaan ya. Tapi artinya dalam alam semesta. Malam itu kita tidak banyak bisa melakukan aktivitas dengan bebas. Jadi artinya kita tidak mengenal bahwa di sekitar kita ini alamnya itu sebetulnya dahsyat. Kita tidak mampu, tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi di sini katakan dahsyat. Dan kemudian kalimat berikutnya, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ini artinya apa? Panah itu sesuatu yang digunakan alat untuk melukai atau mencapai ya, sesuatu. Dan di waktu siang. Di waktu siang itu artinya kita bisa melihat dengan jelas. Nah, ini berbicara kepada hal-hal yang kita mungkin sudah tahu. Apa yang bisa kita pelajari dengan jelas. Kita sudah punya pemahaman di pengalaman diri kita. Maka kita akan terlindungi. Ya kan? Nah, kemudian ayat yang ke-6. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Nah, ini kembali lagi gelap. Artinya ada penyakit yang menular yang kita tidak tahu asal-usulnya, ciri-cirinya seperti apa, dan bagaimana harus mengobatinya. Itu artinya penyakit sampar yang berjalan di dalam kegelapan. Dan kemudian terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Petang itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah situasi yang remang-remang. Istilahnya sudah mulai redup cahaya itu, ya kan? Artinya ini adalah suatu hal penyakit yang terjadi masih tidak jelas.
mungkin ya kita sudah bisa menduga penyebab penyakit ini dari suatu tempat, atau ya kurang lebih ya ini harus divaksin deh atau apapun itu ya, namun belum jelas. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi meragukan ini sebetulnya vaksin ini merupakan baik atau dipolitisasi kayak begitu kan. Ini kan remang-remang, kita nggak tahu. Tetapi Tuhan mengatakan di ayat yang kelima, ayatnya mengatakan engkau tak usah takut. Jadi untuk semua hal-hal seperti ini kita tidak perlu takut. Ayat ini mengatakan demikian. Pada saat kita tidak takut, artinya pada saat kita berada dalam kepak sayap Tuhan dan kita tidak takut, maka yang terjadi di ayat 7 dan seterusnya, yaitu walaupun 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi pada saat kita berdiam diri, berlindung dalam kepak sayapnya Tuhan, dan kita tidak melakukan banyak hal-hal yang konyol, tidak melakukan hal-hal yang seinginnya saya gitu kan, seegoisnya saya mau apa saya lakukan. Enggak. Tetapi kita mengikuti apa yang Tuhan arahkan, yang Tuhan mau kita berlindung di bawah kepak sayapnya. Ini dikatakan 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu. Ini artinya adalah analogi dari 1.000 orang yang di sisimu dan 10.000 orang di kananmu. Itu artinya di sisimu, kita nggak tahu ya ini di sisi mana, sisi depan, sisi kiri, sisi belakang. Tapi di sini angkanya cuma 1.000. Jadi artinya di sini suatu hal yang mungkin orang ini mempunyai entah jabatan atau apa, tapi ini kecil karena 1.000. Dan perbandingannya adalah 10.000 di sebelah kanan. Nah, dalam budaya sebelah kanan itu merupakan hal tangan kanan, tangan yang sesuatu yang penting, hal yang penting. Jadi baik orang yang tidak penting sampai orang yang penting, tidak peduli jabatannya apa, tidak peduli perekonomiannya bagaimana, tidak peduli tingkat keimanannya kepada Tuhan itu rendah atau tinggi. Tetapi kalau kita tidak mengikuti Tuhan, tidak mengikuti suara Tuhan, ini yang akan terjadi. Orang-orang ini akan menghadapi persoalan. Di sini katakan ayat 8 ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Apa itu orang-orang fasik? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang sudah paham, mengerti suara Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Kehendak Tuhan apa sih? Alkitab mengajarkan bahwa Yesus mengatakan, kasihlah di sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi pada saat kita diam di rumah atau saat kita memakai proteksi diri, itu sama dengan kita mengasihi sesama kita. Jadi fokusnya pada saat kita mungkin harus pakai masker itu tidak enak, ya kan? Tetapi bukan berarti untuk diri kita sendiri. Itu untuk orang lain juga. Karena pada saat kita melindungi diri kita, orang lain akan terlindungi. Jadi bukan berarti kita mau sok-sokan keluar seperti tadi ya. Kita bagaikan burung yang bebas terbang, seenak kita mau terbang, seenak kita mau kemana, seegois kita ingin seperti apa, sehingga kita tidak memperdulikan orang lain. Jadi pada saat dan jika diharuskan kita berada di luar, ya kita membutuhkan proteksi diri, kita juga melindungi diri kita, juga teman. Contoh sederhananya si masker, ya kan? Karena ini kondisinya adalah penyakit sampar, penyakit menular. Ya kita harus cuci tangan, ya kan? Nah itu merupakan perlindungan diri kita dan kita mengasihi sesama. Nah kita bukan orang-orang fasik, sahabat. Kita mau dengar suara Tuhan. Jadi artinya kita ikuti perintah Tuhan. Kalau kita tidak mendengar
suara Tuhan ini, kita pergi keluar, kita tidak proteksi diri, kita tidak cuci tangan, kita melakukan tindakan apapun, ya kita bermasalah. Nah seperti tadi, saya katakan mungkin orang mendengar vaksin itu adalah dipolitisasikan. Tetapi ya saat ini adalah yang disediakan buat kita. Kondisinya petang, remang-remang. Kita nggak tahu, ini yang tersedia saat ini. Dan ini diizinkan oleh Tuhan. Ya, kalau saran saya, Alkitab mengatakan, lakukan. Vaksin ya vaksin. Itu sama dengan kita mengasihi orang lain. Tapi apakah harus divaksin? Ya, kalau memang itu saat ini disediakan, ambil kesempatan yang ada. Kenapa tidak? Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Nah, pada saat kita menjaga diri kita, saat kita mengasihi sesama kita dengan proteksi diri tadi, maka kita akan diluputkan oleh Tuhan. Tidak akan menimpa kita. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Malaikat dalam bahasa aslinya yaitu malah dalam bahasa Hebrew atau angelos dalam bahasa Yunani, di mana artinya itu adalah utusan. Jadi ini tidak berbicara tentang makhluk. Jadi ini sesuatu yang diutus, yang kita memahaminya, kita mendapatkan sesuatu. Jadi pada saat kita memiliki kearifan, pada saat pemerintah juga mengajarkan untuk menjaga diri, kita berlindung, kita isolasi mandiri, atau kita tidak melakukan banyak aktivitas, kita pakai juga masker, cuci tangan, itu merupakan malaikat. Jadi pada saat kita mengindahkan malaikat itu, ini sudah disediakan untuk menjaga kita. Nah, pada saat kita mengikuti saran-saran yang ada, maka dia akan melindungi kita supaya kaki kita ini nggak teratuk batu. Kita tidak tersandung, kita tidak menghadapi malapetaka itu. Jauhi kerumunan. Kalau kita berkerumut, ya sudah, kita maka kena batunya di situ. Di sini katakan singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi artinya seandainya ini kita harus pergi, kita harus beraktivitas di luar, tetapi kita melakukan proteksi diri semaksimum mungkin yang kita bisa, dan kita percaya penyertaan Tuhan, dan Tuhan melindungi kita, maka singa dan ular tedung akan kita langkahi. Dan kita akan menginjak itu anak singa dan ular naga. Wow, luar biasa. Singa dan ular naga. Ini bukan singa beneran ya, atau naga beneran, tapi ini analogi. Artinya segala yang menakutkan, segala yang membahayakan kita, kita akan terlindungi. Ini maksudnya. Di sini katakan ayat yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi artinya kalau kita ikut saran Tuhan, kita berada dalam kepak sayapnya, kita berlindung, dia menjadi perisai dan pagar tembok, artinya kita mengurangi aktivitas kita di luar. Tuhan akan melindungi kita. Karena dianggap ia mengenal namaku. Kita mengindahkan Tuhan. Kita mengikuti apa yang Tuhan katakan. Ayat ke-15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Di sini dikatakan saat dalam kesesakan. Kesesakan ini artinya apa? Artinya bisa jadi sebelum kita mengikuti
hikmat Tuhan, suara Tuhan, perlindungan Tuhan, bisa jadi kita masih terpapar penyakit sampar ini. Sehingga kita merasa sesak. Aduh, orang sesak itu nggak enak. Mungkin seperti saat-saat ini mereka yang sedang mengalami situasi terpapar, ini terganggu pernapasannya, ini sesak banget. Sesak, tidak bisa bernapas. Di sini Tuhan katakan, bila ia berseru kepadaku. Ingat, bila ia berseru kepadaku. Tetapi bagaimana kita berseru? Berseru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan memanggil supaya mendapat perhatian. Nah, memanggil Tuhan supaya mendapat perhatian. Nah, ada dua hal. Yang pertama, kita harus tahu memanggil Tuhannya di mana. Nah, mari kita buka di Mazmur pasal 22 ayat yang ketiga. Di sini katakan, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya, Tuhan itu berada di atas puji-pujian. Jadi untuk berseru kepada Tuhan, itu bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan gundah gulana, bukan dengan, oh Tuhan kenapa engkau menjadikan seperti ini. No. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya pada saat kita berseru kepada Tuhan, ketahuilah Dia berada di atas puji-pujian. Dan apa yang harus kita ucapkan? Ucaplah syukur dalam segala hal. Ayat ini tidak mengatakan ucaplah syukur dalam segala kenikmatan, dalam segala kebaikan, dalam segala kesehatan. Tidak. Tetapi dikatakan dalam segala hal. Mungkin pada saat kita sedang sakit, pada saat kita tidak enak situasinya, sedang kita miskin atau apapun itu, kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan, apa yang Tuhan akan perbuat terhadap kita. Ayat 15 tadi katakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan ayat yang ke-16 dikatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi ayat ini berpesan bagi kita yang saat ini sedang terpapar atau sedang sakit, kita sedang mengalami kesesakan. Jangan takut, jangan khawatir. Berserulah kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, ucap syukur kepada Dia. Dan lihat, Tuhan akan membuat mukjizat luar biasa di dalam kehidupan kita. Sahabat, mukjizat yang terbesar itu sudah ada, sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus hadir di muka bumi. Dia datang menyediakan hidup, memberikan kita keselamatan. Dan Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kalau teman-teman mencari jalan, kebenaran, dan hidup, hanya ada di dalam Yesus. Tuhan memberkati sahabat semua. Haleluya. Amin.